Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema. Sebelum kita mulai pembelajaran tema pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3. Manfaat keberagaman di tempat bermain. Nah, di tempat bermain itu ada berbagai macam keberagaman ya. Nah, sekarang untuk manfaatnya adalah yang pertama, dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Kedua, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Ketiga, dengan perbedaan latar belakang suku bangsa dan budaya, kita dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda. Dan yang keempat, dengan adanya keberagaman di tempat bermain, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Nah, itu tadi beberapa manfaat keberagaman di tempat bermain ya. Yang namanya di tempat bermain itu pasti ada berbagai macam keberagaman. Misalnya keberagaman permainan kesukaan, keberagaman suku, agama, dan lain sebagainya. Semboyan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila. Makna dari semboyan tersebut adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, ras, dan agama, tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, dengan adanya perbedaan itu, kita harus hidup rukun dan damai. Kita lanjutkan ya. Menyikapi keberagaman di tempat bermain. Untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman di tempat bermain, diperlukan sikap toleransi dan saling bersatu antar teman. Toleransi merupakan perilaku menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Toleransi diperlukan untuk dapat bermain bersama dengan rukun dan damai. Toleransi mengajari kita untuk dapat menerima sikap dan kebiasaan teman yang berbeda-beda. Selain toleransi dan bersatu dalam menyikapi keberagaman di tempat bermain adalah tenggang rasa. Tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Tenggang rasa juga dapat menjaga perasaan teman saat bermain bersama. Memiliki sikap tenggang rasa dapat tercipta suasana yang rukun dan damai saat bermain. Sekarang kita akan belajar muatan matematika. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Nah, pada pembelajaran tema sebelumnya kita sudah membahas tentang keliling bangun datar. Untuk menghitung keliling bangun datar, kita dapat menggunakan satuan tak baku, misalnya persegi satuan. Caranya yaitu dengan menghitung banyak persegi satuan yang ada di sekeliling bangun datar tersebut.
Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan contoh yang ini ya. Nah, kita hitung kelilingnya. Yang kita hitung yang ditebalkan ini saja ya. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis di sini 5 ditambah 1, 2, 3 ditambah 3. Nah, kita hitung di sini. Terus sekarang kita hitung lagi di sini, mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 kita tulis lagi di sini ya, kita tulis di sini. Sekarang kita 1, 2, 3, kita tulis di sini 3. Berarti 5 ditambah 3 ya, 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 persegi satuan sama dengan 16 persegi satuan ya. Sekarang contoh berikutnya. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis di sini 6. Terus ini kesininya 1 ya, 1. Kita tulis 1. Sekarang 1, 2. Kita tulis 2. Kita hitung yang berdiri di sini ya. 1, 2, kita tulis lagi di sini 2. Terus yang ke sini 1, 2, kita tulis lagi 2. Yang ke bawah 1, 2, tulis di sini 2. Yang ke kiri 1, 2, tulis di sini 2 dan di sini yang ke bawah 1. 1 berarti 6 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 persegi satuan sama dengan 18 persegi satuan. Gambar berikutnya. Nah, kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis di sini 7. Kita ke atas 1, 2, ditulis di sini 2. Tulis 1, 2, 3, 4, tulis di sini 4. Kita yang ini 1, yang ke atas 1 ya, 1. Terus yang ini 1, 2, 3, kita tulis di sini 3. Nah, terus satu lagi ini yang ke bawah 1, 2, 3, 3. Nah, ini tadi semuanya dijumlahkan ya. 7 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3 persegi satuan sama dengan 20 persegi satuan. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku atau dengan bantuan persegi satuan. Nah, jika panjang sisi setiap persegi satuan itu sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku cm atau ditulis cm ya. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, satuan bakunya berapa? 1 cm ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini 4. Ditambah 1, 2, 3 ditambah 3. Terus yang di atas ini kita hitung 1, 2, 3, 4 ditambah 4. Nah, yang sebelah kiri 1, 2, 3 ditambah 3. Nah, satuan bakunya tadi apa? Sentimeter. Nah, berarti 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 14 cm ya. Sentimeter itu untuk menghitung dengan satuan baku. Contoh berikutnya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kita tulis 3. Ditambah 1, 2. Ditambah 2. Ditambah lagi 1. Kita ke sini ditambah 1. Sekarang yang ke sini ditambah 1,
2, 3, 4, 5 ditambah 5. Yang ini ditambah 1, yang sini tambah 1, dan yang terakhir 1, 2 ditambah 2. Satuan bakunya sentimeter, kita tulis sentimeter. Nah, sama dengan berapa? 16 cm. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Menemukan gagasan pokok dari teks. Nah, itu ada teks tentang perkembangan telegraf. Telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Telegraf menggunakan listrik untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan tembaga. Pesan yang dikirim dan diterima berbentuk sinyal dan kode-kode sederhana yang dikenal dengan kode Morse. Kode Morse merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca dengan sinyal menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili alfabet tertentu. Kode Morse yang dikirim melalui telegraf adalah media komunikasi yang memiliki jangkauan terluas dan tercepat. Telegraf pertama ditemukan oleh Samuel F.B. Morse pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Pada tahun 1870, Thomas Alva Edison menemukan telegraf 2 arah dengan kecepatan yang lebih baik. Telegraf lalu memiliki masa kejayaannya saat itu karena banyak digunakan oleh tentara dan kegiatan pemerintah. Nah, untuk menemukan gagasan pokok dari sebuah teks, maka yang perlu kita lakukan adalah membaca teks terlebih dahulu. Nah, sekarang contohnya, misalnya contohnya yang paragraf 1. Kira-kira gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah telegraf adalah suatu alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Sudah paham ya? Jadi untuk menemukan gagasan pokok itu, apa yang harus kita lakukan? Membaca teks tersebut dengan seksama. Nah, kita lanjutkan. Menemukan informasi penting dari teks. Nah, perkembangan teknologi komunikasi mendorong berkembangnya alat komunikasi. Dahulu, alat komunikasi berupa telepon rumah. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukan telepon genggam. Tidak hanya teknologi komunikasi yang mengalami perkembangan, teknologi informasi pun demikian. Ditemukannya jaringan internet. Teknologi komunikasi dan informasi semakin berkembang. Melalui jaringan internet, kita dapat berkomunikasi menggunakan telepon seluler atau telepon pintar ya. Nah, untuk menemukan informasi itu sama seperti kita menentukan gagasan pokok, yaitu kita harus membaca teks terlebih dahulu dengan seksama. Kemudian bisa juga dengan membuat daftar pertanyaan. Nah, dari situ maka kita dapat menemukan informasi yang penting. Sudah paham ya? Kalau sudah, untuk tugas hari ini nanti kerjakan ayo berlatih halaman 72 yang muatan matematika. Ya. Sudah paham? Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran tema pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa di rumah tetap belajar, jaga kesehatan, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.